Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kita berada. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil proyek tugas kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim kami dulu. Ada saya sendiri yaitu Yerko Marcel. Saya Wilna Lestari. Saya Kaila Simanjuntak. Langsung saja ke topik proyek kami. Itu kami mengangkat dataset, Cars dataset. Mengapa kami mengambil dataset ini? Karena untuk berbagai tujuan seperti riset pasar, pengembangan produk, pemodelan prediktif, penilaian risiko, dan riset akademis di bidang teknik transportasi. Banyak organisasi, termasuk produsen otomotif, lembaga riset, agensi pemerintah, dalam pembuatan dan distribusi dataset mobil. Selain itu, banyak dataset yang tersedia secara gratis secara online. Sementara yang lain mungkin memerlukan pembelian atau akses melalui layanan langganan. Selanjutnya, saya akan menampilkan isi codingan dari Cars Dataset dari Hasan Kagri Cungor. Yaitu yang pertama ada import OS. Import OS itu menyediakan fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi, seperti menghapus, membuat, atau memindahkan file dan direktori, serta mengatur variabel lingkungan. Selanjutnya ada import SIS. Modul ini memberikan akses ke beberapa variabel dan fungsi yang berkaitan dengan interpreter Python seperti SIS untuk mengakses argumen baris perintah. Selanjutnya ada name temporary file, itu modul digunakan untuk file sementara yang berisikan nama unik. Terus ada your append, itu fungsi ini digunakan untuk membuka URL dan mengakses data. Orpollen itu fungsi digunakan untuk mengakses data sumber eksternal seperti mengunduh file dari internet. Unquote itu untuk mendekode URL yang dienkripsi, sedangkan URPass digunakan untuk memecahkan URL menjadi komponen-komponen lainnya. HTTP error, ini adalah kelas pengecualian yang terkait dengan kesalahan yang terjadi saat melakukan akses HTTP. Terus zip file itu kelas ini digunakan untuk mengekstrak file dari file zip. Tar file, modul ini menyediakan kelas untuk membaca dan menulis file tars, meskipun dalam kode tersebut tidak digunakan, namun modul ini bisa digunakan jika Anda perlu mengekstrak file dari arsip tar. Tutil, modul ini menyediakan berbagai fungsi tingkat tinggi untuk berinteraksi dengan file dan direktori. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari for source mapping. Ini adalah sebuah fungsi dataset dari Kaggle diunduh, diekstrak, dan disiapkan untuk digunakan dalam proyek analisis Anda. Jadi ya, terjadilah seperti ini. Selanjutnya import NumPy dan import Pandas digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi array, sementara Pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data, khususnya dalam bentuk data frame. Terusnya import OS dan kode yang ada di sini itu adalah loop yang mengiterasi melalui setiap file yang ada di direktori Kaggle input. Setiap jalur file lengkap dicetak ke konsol. Ini membantu saya untuk mengetahui file apa saja yang tersedia dalam direktori tersebut. Penjelasan ini memberikan gambaran tentang bagaimana kode berfungsi dan tujuan dalam proyek. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Kak Wirna. Oke. Pada baris ini, PD adalah alias untuk library Pandas yang telah diimport sebelumnya. Read CSV adalah fungsi dari Pandas yang digunakan untuk membaca file CSV. Kaggle Input Cars Dataset Used Cars Data CSV adalah path atau halaman file CSV yang ingin dibaca.
Hasil pembacaan file CSV akan disimpan dalam sebuah data frame yang disebut DF. Data frame adalah struktur data tabular dua dimensi yang disediakan oleh Pandas untuk memanipulasi dan menganalisis data. Setelah itu, setelah dieksekusi, data frame DF akan berisi data yang terdapat dalam file CSV tersebut. Next, DF adalah nama dari data frame yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan fungsi pd_read_csv. Head 3 di sini adalah metode dari Pandas yang digunakan untuk mengambil sejumlah baris pertama dari data frame. Dalam hal ini, angka 3 menunjukkan bahwa kita ingin menampilkan 3 baris pertama. Dan berikut adalah tampilannya. Hasilnya akan berupa tampilan dari 3 baris pertama dari data frame DF. Yang akan memberikan gambaran awal tentang struktur dan isi data yang terdapat dalam data frame tersebut. Selanjutnya, kode tersebut adalah filter untuk data frame DF menggunakan metode string constant. Pada kolom name, filter ini akan mengembalikan true untuk setiap baris di mana nilai dalam kolom name mengandung string civic. Setelah itu, filter tersebut diterapkan pada data frame DF dengan menggunakan bracket indexing. Ini akan menghasilkan subset dari data frame DF yang hanya berisi baris-baris di mana nama mobil mengandung string civic. Jadi, hasilnya adalah data frame yang berisi entry untuk mobil-mobil dengan nama yang mengandung string civic. Berikut adalah contoh tampilannya, di mana di sini kita sama-sama melihat bahwa yang ditampilkan dia hanya yang diminta saja. Sedangkan kita kan meminta Civic. Jadi dia tuh yang ditampilkan cuma Civic, Honda Civic 2006 sampai 2010 dan selanjutnya sampai ke bawah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Keila. Kepada Kak Keila, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kode dari dev search brand query, yaitu yang dimana search brand dengan satu parameter yaitu query yang mewakili merek mobil yang ingin dicari. Lalu selanjutnya untuk kode query.title, baris ini mengkonversi query menjadi huruf kapital menggunakan metode .title, yang dimana metode ini digunakan untuk memastikan bahwa pencarian merek mobil tidak dipengaruhi oleh huruf besar maupun huruf kecil. Lalu kode pd.read.csv, yaitu yang dimana fungsi kode ini dari library Pandas digunakan untuk membaca file CSV yang berisi data-data mobil bekas, yang dimana file tersebut sudah tertera pada di kode tersebut, yang dimana data itu dari Kaggle. Lalu selanjutnya filter df name.string.contains. Dalam data frame, filter dibuat dengan menggunakan metode string.contains pada kolom name untuk mencocokkan merek mobil menggunakan metode string contains mencocokkan merek mobil yang mengandung kata yang sama dengan kolom query. Lalu return def filter, yang dimana fungsi mengembalikan subset dari data frame yang hanya berisi baris-baris dengan merek yang sesuai dengan filter yang telah diterapkan. Lalu di kode sel selanjutnya yaitu output, misal kita ingin melihat untuk merek mobil Jazz, jadi kita lihat dengan menjalankan kode search brand Jazz, dan akan muncul data-data mengenai merek mobil yang kita cari, yaitu mobil Jazz. Saya kembalikan ke Bang Yeriko. Mungkin itu saja penjelasan dari
project kami. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.